Jadi bukan fisiknya guys yang pindahkan. Oke, kita lanjut. Budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan Kiki Rusdiana, dan sekarang saya ingin mereaksi suatu video, yaitu video yang isinya dan dibawakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pada pidato yang sambutan, yaitu sambutan Presiden Jokowi pada IKN, ya, pada IKN atau sejarah baru, peradaban baru, 18 Oktober 2022 guys. Ini menyangkut suatu misi atau sejarah baru untuk pemindahan ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara guys. Dan sebelumnya saya dapat atau mereaksi dari suatu channel atau dari channel, yaitu dengan channel Sekretariat Presiden guys. Dari sumbernya saya untuk mereaksi video ini guys. Dan bagi teman-teman apabila yang belum subscribe dari channel Sekretariat Presiden, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, dan share. Oke guys, tidak tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja mereaksi suatu video, yaitu sambutan Presiden Jokowi Dodo pada IKN sejarah baru, peradaban baru, 18 Oktober 2022. Oke guys, kita lanjut reaksinya guys. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian, bukan itu. Jadi bukan sekedar untuk memindahkan gedung guys. Inilah suatu misi Presiden Jokowi ini guys. Kita lanjut. Bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara, juga bukan itu. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah, jadi bukan fisiknya guys yang pindahkan. Oke, kita lanjut. budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Jadi budaya guys dan mindset dan sebagai basisnya yaitu IKN guys. Oke, kita lanjut. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan Indonesia harus berani, ya, harus itu guys. jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, wow, saya merinding guys. Ini pidato Presiden Jokowi ini benar-benar terharu guys. ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena payung hukumnya itu sudah jelas. Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi ini, ya,
kita ini jangan ragu guys, bahkan payung hukumnya udah bener-bener kuat guys. Jadi apa yang harus diragukan lagi guys? Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Jadi benar-benar udah kuat guys, payung hukumnya udah kuat guys. Jadi ini benar-benar misi yang sangat-sangat luar biasa guys. Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Bahkan Ketua MPR juga ada guys. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Benar Pak De, jadi benar ya. Indonesia ini bukan Pulau Jawa ini guys. Bahkan Pulau Jawa dibilang secara banyak penduduk guys. Bahkan misi Presiden Jokowi ini ingin meratakan suatu pembangunan yang benar-benar merata guys, dari Sabang sampai Merauke guys. Oke guys, kita lanjut. 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Bener guys, karena dari seluruh Indonesia ini, yaitu intinya pusatnya ada di Pulau Jawa. Bahkan Presiden Jokowi ini ingin meratakan suatu pembangunan yang benar-benar sama guys. 8%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Benar Pak De, benar. Jadi Pulau Jawa ini benar-benar sangat terbebani guys. Karena apa? Karena penduduknya yang benar-benar udah padat guys. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu. Benar, karena Indonesia perlu kesetaraan pembangunan guys. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini benar-benar bikin saya merinding guys, terharu. Perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah ibu kota Nusantara guys. Ini rencananya ibu kota Nusantara ini ada di Kalimantan dengan suatu perpaduan alam yang sangat kaya guys. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Bahkan Nusantara atau Indonesia ini benar-benar suatu wadah atau sentral atau jantungnya, yaitu jantungnya oksigen dunia guys, yaitu adanya di Indonesia, itu di Kalimantan. Tolong dicarikan, belum ada.
ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan. Jadi 70% yaitu benar-benar area hijau, yes, suatu tumbuhan atau area hijau. Yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Yang saya tahu itu hutan produksi itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang ditanam tapi ditebang yang menghasilkan suatu penghasilan atau produksi, dan setelah itu ditanam lagi guys. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon, ditebang setiap 6 sampai 7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen. Ya, jadi akan menjadi suatu hutan heterogen, guys. Endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar. Oh, luas lahannya sangat-sangat luas, guys. Ini benar-benar potensi, guys. Suatu benar-benar nilai sejarah atau kebangkitan untuk ibu kota Nusantara ini, guys. 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Jadi tetap, guys, Kalimantan akan tetap selalu hijau dan selalu asri, guys. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Wow, ternyata Presiden Jokowi ini sangat apal, guys, jenis-jenis pohonnya, guys. Ini sangat luar biasa, guys. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian, wow, ini mobil listrik benar-benar sangat luar biasa, guys, ini, guys. 80% transportasinya adalah transportasi umum. Jadi transportasinya kebanyakan transportasi umum, guys. Autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes. Jadi benar-benar yang dihargai, seakan-akan yang banyak itu suatu orang-orang yang berjalan kaki dan kendaraan sepeda, guys. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Wow. Sekali lagi, inilah showcase. 10 menit, guys. Jadi seakan-akan perjalanan itu lebih cepat, guys. Cuma 10 menit. Transformasi Indonesia. Showcase
perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Iya, benar. Segala sesuatu yaitu budayanya harus benar-benar suatu kerja yang produktif, guys. Apalagi ini yang diterapkan oleh IKN, yaitu dengan terapkan budaya produktif, guys. Saya setuju, Pak Ade. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah. Jadi sesuatu akan terjadi itu ntar, yaitu sesuatu pelayanan yang benar-benar di aplikasi, guys. Ini sangat luar biasa, guys. Lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Amin. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Wow. Nusantara ini masa depan bangsa Indonesia sekarang ini, guys. Mudah-mudahan ini benar-benar suatu kebangkitan, yaitu menjadi titik sejarah atau awal sejarah untuk generasi, yaitu kebangkitan bangsa Indonesia itu dengan adanya ibu kota Nusantara. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya... Iya, benar. Berarti selain pemerintah, sebagai warga negara kita harus benar-benar selalu mendukung, guys, dan selalu kerjasama, guys, untuk memajukan suatu bangsa. Kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Jadi benar, segala sesuatu itu harus ada yang mendukung. Apalagi ini benar-benar ajakan gimana caranya untuk kepada investor-investor atau untuk menginvestasikan nih, guys, yang benar-benar sangat luar biasa. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Jelas, guys, pokoknya investasi di mana tempatnya yang bagus pasti harganya beda, guys. Setuju, Pak Ade. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan... Wow. Iya, ini sesuatu kesempatan yang luar biasa, guys. Akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Wow. Saya merinding, guys, benar-benar merinding. Benar apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo ini bikin saya merinding, karena ini merupakan suatu awal atau titik sejarah, guys, dimana kalau misalkan udah jadi, guys, yaitu ibu kota Nusantara, guys,
Ini luar biasa guys. Oke, lanjut. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Wow. Merinding guys. Ini mungkin titik awal sejarah guys. Bahkan menurut Presiden Joko Widodo ini 2024 akan dipakai untuk merayakan suatu hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus guys. Ini benar-benar bikin saya terharu dan bikin saya merinding guys ini guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guys. Ini suatu video atau misi pidato presiden yang benar-benar bikin saya merinding guys. Ini merupakan salah satu misi atau momen bagi generasi ini, mungkinlah catatan sejarah bila ibu kota Nusantara udah jadi atau udah pindah ke Kalimantan. Ini merupakan suatu yang luar biasa guys. Dari isi pidatonya, jadi ibu kota Nusantara ini merupakan salah satu yang akan diwujudkan atau di mana 17 Agustus 2024 akan diselenggarakan di ibu kota baru, yaitu ibu kota Nusantara guys, yang berada di Kalimantan guys. Ya, mudah-mudahan apa yang isi video dari sambutan Presiden Joko Widodo yaitu dengan misi-misi ini semoga bisa berjalan lancar, dan saya sebagai rakyat Indonesia saya sangat bangga guys. Ini suatu kebangkitan, yaitu bangsa Indonesia dengan ibu kota Nusantara atau ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan ini sangat luar biasa guys. Bahkan saya bangga guys. Inilah mulai titik awal kebangkitan bangsa Indonesia. Inilah awal titik kebangkitan Nusantara atau ibu kota Nusantara guys. Oke guys, mungkin dari video atau reaction kali ini saya benar-benar sangat terharu dan sangat bangga guys. Apa yang dibicarakan oleh presiden kita yaitu Presiden Joko Widodo, semoga aspirasinya atau misinya bisa berjalan lancar. Oke guys, sebelumnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.